Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Khalifah Utsman bin Affan bagian yang kedua. Bahwa Utsman bin Affan merasa senang dapat dipertemukan langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Utsman bin Affan semakin mantap untuk belajar tentang Islam dan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sejak saat itulah Utsman bin Affan tidak lagi menganut ajaran agama yang dilakukannya dulu dan totalitas mengikuti ajaran Nabi Muhammad dengan ikhlas. Dan setelah Utsman bin Affan masuk agama Islam, beliau selalu dekat dengan Nabi Muhammad. Setiap ada pertemuan atau kegiatan, Utsman bin Affan selalu mengikutinya. Karena kegiatan yang selalu diikuti itulah, maka Utsman bin Affan semakin bertambah pengetahuannya dan semakin luas wawasannya. Dengan kekuatan iman dan takwa yang dimiliki oleh Utsman bin Affan menjadikan beliau semakin gigih dan berani dalam berjuang membela Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Harta kekayaannya yang melimpah itu dipergunakan untuk membantu Nabi dalam berdakwah mengembangkan agama Islam. Ketika terjadi perang Tabuk, kaum muslimin mengalami kesulitan biaya, maka Nabi Muhammad sendiri merasa kesulitan, yaitu mempersiapkan bala tentaranya karena kekurangan biaya. Maka Utsman bin Affan merasa terenyuh dan bergetar hatinya mendengar keluhan Nabi Muhammad tentang kurangnya biaya dalam peperangan tersebut. Dengan rasa hati yang ikhlas, Utsman bin Affan menutup biaya yang dibutuhkan oleh Nabi Muhammad untuk membeli peralatan perang. Pada suatu saat terjadi musim paceklik yang berada di kota Madinah. Pasar-pasar kehabisan stok barang dagangan. Barang yang harganya mahal itu pun didatangkan dari wilayah lain. Dan sekelompok pedagang memanfaatkan kesempatan itu untuk menaikkan harga barang dagangannya. Dan Utsman bin Affan juga melakukan untuk membantu ekonomi pada saat itu, yaitu paceklik. Sehingga Utsman bin Affan tidak tega kalau kaum muslimin harus menderita kelaparan di musim paceklik. Dan Utsman bin Affan membagi-bagikan bahan makanan secara gratis kepada kaum muslimin yang menderita kelaparan. Pada saat musim haji, orang-orang Madinah pulang dari kota Mekah, dan sampai di Madinah terjadi kemarau panjang sehingga banyak sumur yang kering. Dengan demikian, orang-orang Madinah kekurangan air, di mana sumur-sumur itu kebanyakan milik orang Yahudi yang diberi nama rumah. Orang-orang Yahudi melarang kaum muslimin mengambil air di sumur rumah itu. Dalam keadaan sulit seperti itu, banyak kaum muslimin menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan kesulitan air kepada Nabi. Kemudian Nabi Muhammad bersabda,
barang siapa yang sanggup membeli sumur atau rumah, ia akan diberi surga oleh Allah. Tidak berapa lama kemudian tampillah Utsman bin Affan dan menyatakan sanggup membelinya. Dan akhirnya sumur rumah dibeli oleh Utsman bin Affan dan diwakafkan untuk kepentingan kaum muslimin. Dengan demikian, kaum muslimin terhindar dari kekurangan air dan boikot kaum Yahudi. Dan ketika kaum kafir Quraisy memboikot kaum muslimin dan juga menganiaya serta menyiksa, maka banyak kaum muslimin yang menjadi korban. Maka dengan demikian pula Utsman bin Affan, beliau selalu mendapat penganiayaan dan ancaman yang bertubi-tubi. Untuk itulah beliau minta izin kepada Nabi Muhammad SAW mengikuti hijrah ke negeri Habsah. Dan di negeri Habsah itulah Utsman bin Affan bersama-sama para sahabat lainnya untuk mempertahankan dan mengembangkan agama Islam. Dan Utsman bin Affan menjadi pecinta dan pengagum Nabi Muhammad SAW dan juga menjadi generasi penerus Nabi yang tergabung di dalam Khulafaur Rasyidin. Demikianlah kisah Khalifah Utsman bin Affan bagian yang kedua.